Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan di video kali ini aku mau bahas salah satu display yang sangat penting banget buat kalian yang suka main futsal atau main bola gitu ya. Dan untuk displaynya ada di samping saya ini ya, di sebelah kanan ini. Nah mungkin dari teman-teman nggak asing lah yang ngelihat display seperti ini. Ini banyak banget digunakan di lapangan ya. Bisa digunakan untuk papan skor buat futsal ataupun mini soccer ataupun lainnya ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini aku mau bahas yang namanya scoreboard atau papan skor yang biasanya difungsikan untuk menghitung skor dan menghitung time ya, atau timer gitu ya teman-teman. Jadi untuk display ini tuh sudah pesanan dari customer yang jauh di sana, yang lokasinya di Gorontalo ya teman-teman. Nah, aku mau bahas untuk spesifikasinya dari scoreboard ini ya. Untuk yang pertama di sini aku mau bahas dari ukurannya. Dari ukuran full frame-nya, ini ukurannya 135 cm untuk panjangnya, dan untuk tingginya ini 80 cm ya, teman-teman. Dan untuk ukuran displaynya yang atas ini ya, yang atas ini adalah nama pertandingannya ya, jadi lawan siapa gitu. Jadi untuk yang display atas ini bisa diganti menggunakan HP ya, HP Android ataupun HP iOS menggunakan WiFi, karena untuk scoreboard atau papan skor ini menggunakan 2 buah controller ya teman-teman. Nah jadi untuk yang atas ini ukurannya 16 kali 128 cm untuk full screennya, dan untuk skornya kanan dan kiri. Untuk skornya ini ukurannya 32 kali 32 cm. Dan untuk ukuran babaknya ini yang hanya 2 digit ini ukurannya 16 kali 32 cm. Nah untuk selanjutnya yang paling bawah itu adalah time atau timer atau hitungan mundur, atau buat menghitung waktu secara counter down. Itu ukurannya 16 kali 64 cm ya teman-teman. Dan untuk bagian depan ini sudah kita lapisin dengan akrilik 2 mili dan udah kita coating warna hitam. Dan untuk tulisannya dah tulisan kayak skor, babak, time ini cutting stiker ya, warna putih. Nah untuk cara settingnya gimana sih? Untuk cara settingnya, kalau yang atas tadi udah aku jelasin ya. Untuk cara settingnya bisa menggunakan HP Android. Untuk softwarenya kalian bisa download di Widu atau namanya itu LED Art Light ya teman-teman. Itu lebih gampang, lebih mudah, lebih simpel dipahami. Dan gimana sih cara mengoperasikan si scoreboardnya ini yang di bawah ini, yang papan skornya ini. Nah untuk cara mengoperasikannya menggunakan tombol ya teman-teman, menggunakan tombol push button gitu. Dan ini untuk mengoneksikan antara kontrol ke displaynya menggunakan kabel ya. Dan kebetulan kemarin untuk customer minta kabel panjangnya 100 meter ya. Dan untuk mengonekkan kabel ke display itu sudah terdapat sebuah konektor CB 8 pin ya teman-teman. Untuk mengoneknya lebih gampang dan simple, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah jadi seperti apa sih untuk tombolnya dan gimana sih cara mengoperasikannya. Jadi untuk tombolnya seperti ini ya teman-teman. Untuk tombolnya seperti ini. Kalian bisa lihat untuk tombolnya ada 7 buah tombol, di mana masing-masing tombol memiliki fungsi yang berbeda ya. Untuk skor A, skor B itu mengganti skor kanan dan kiri ya. Dan ada babak itu untuk mengganti angka pada tulisan babak itu ya. Dan down ini sebenarnya stikernya salah cetak sih, cuman untuk stiker aslinya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk down itu ada 2 fungsi, yaitu untuk down itu mengurangi angka waktu saat nyeting timer dan bisa untuk ngereset ya. Dan untuk menu itu nanti kalian bisa masuk ke menu untuk menyeting timernya ya. Jadi kalau kalian mainnya 30 menit ya kalian setting 30 menit, atau 1 jam 2 jam ya terserah teman-teman. Dan up ini untuk menambah angka, dan up ini ada mempunyai 2 buah fungsi juga, dimana up ini untuk start ya teman-teman. Tadi ada yang kelewat, untuk reset warna merah itu untuk mereset semuanya ya. Jadi kalau skor babak, skor udah terisi semua, dia bisa ngereset semua ke 00 seperti ini. Nah gimana sih caranya? Nah kita tes dulu ya untuk skor anggap aja ini skor B.
Nah, ini bisa mengganti ya skor B. Untuk babaknya gini ya, untuk babak ya, babak nih, babak. Nah, gimana sih cara menjalankan timer dan gimana cara mengatur timernya gitu ya. Nah, caranya gampang banget. Kalian tekan menu yang di sini. Kalian tekan menu, ini tangannya kecil banget nih. Tekan menu. Nah, jadi masuk settingan jam. Ya, jam. Menu lagi, settingan menit. Anggap aja kita setting 1 menit ya. 1 menit. Kita tekan menu lagi. Nah, ini detik. Kalau detik itu biasanya nggak pernah disetting. Kalau sudah, kalian tekan menu lagi. Nah jadi kalian tinggal start ya. Up ini mempunyai 2 fungsi untuk start. Nah, jadi untuk timernya jalan ya teman-teman. Untuk timernya jalan. Dan di saat 10 detik terakhir, buzzer pada scoreboard ini akan berbunyi ya. Jadi bunyinya titit gitu ya. Kita hitung aja, kita tunggu aja selama 1 menit. Untuk buzzernya nanti akan berbunyi ya. Untuk buzzernya aku pasang di bagian samping, di bawah di atas jack CB yang 8 pin ya, ke jack kabel. Jadi untuk scoreboard ini ya banyak banget lah yang dipakai buat mini score ataupun lapangan futsal atau lapangan besar gitu bisa juga. Nah, jadi ini udah 14 detik untuk bunyinya. Nah, kalau habis timernya dia ini ya ngedip gitu, ngebling ngedip. Kalau sudah, kalian bisa reset ya, bisa reset di sini yang warna merah tadi, kalian bisa reset. Nah, kalau udah di reset itu semuanya kembali ke default atau ke 00 semua ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk pembahasan dan ulasan tentang board score ini, scoreboard yang tadi sudah aku jelasin cara penggunaannya lebih simpel dan gampang. Untuk mengganti nama tim ini kalian bisa menggunakan HP lebih simpel ya. Untuk kabel ini bisa lebih dari 100 meter ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya untuk pembahasan scoreboardnya. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya berapa harganya, kalian bisa langsung aja hubungin nomor yang ada di bawah, atau kalian bisa masuk ke toko online kami ya teman-teman. Dan oh ya, untuk panelnya di sini aku menggunakan panel P10 yang SMD ya teman-teman. Oke, itu aja ya untuk bahasan kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir. Mungkin ada yang tanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan terima kasih dan sampai jumpa.